Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Prodi Ekonomi Syariah kelas E, kelompok 2 yang beranggotakan Desi Fitriani, Irma Haliza, Miftahur Rahmah, Novia Frilina, Rahmanisa Munawaroh, Ria Kartika, dan Rifa Syarifah Nuralia. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang hukum tajwid atau hukum bacaan yang kita gunakan ketika membaca Al-Quran. Hukum-hukum tajwid. Hukum tajwid yang pertama yaitu izhar, yang kedua idgham bigunah, yang ketiga idgham bilagunah, yang keempat iklab, yang kelima ikfa, dan yang keenam mat. Izhar adalah membaca huruf nun mati dan tanwin dengan dibaca jelas dan terang tanpa dengung. Kapan sebuah bacaan disebut izhar? Yaitu ketika nun mati bertemu salah satu huruf izhar, ada 6 yaitu alif, ha, ain, kha, ghain. Contohnya, min amrina, minhum, wanhar, min alaq, min khafat, min ghilin. Iklab. Bacaan iklab artinya menukar nun sukun atau tanwin dengan huruf mim mati. Bacaan dikatakan iklab jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Contoh: yumbitu jazaa'am bima ambatakum min baqiyah. Idgham bilagunah. Hukum idgham bilagunah yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah lam atau huruf hijaiyah ro dan dibaca dengan tidak menggunakan suara yang berdengung. Cara membacanya yaitu dengan cara meleburkan huruf hijaiyah nun atau tanwin menjadi suatu huruf hijaiyah sesudahnya, yaitu huruf lam ataupun huruf ro, atau dengan cara lafaz yang kedua huruf hijaiyah tersebut seakan-akan diberi tanda tasydid dengan tanpa diikuti dengan suara berdengung atau gunnah. Contoh bacaan idgham bilagunah untuk nun mati atau tanwin bertemu huruf lam. Yang pertama, lafaz min ladunka dibaca mil ladunka. Yang kedua, lafaz latifun 5 dibaca latiful 5. Contoh bacaan idgham bilagunah untuk nun mati atau tanwin bertemu huruf ro. Lafaz faman rabbukuma dibaca famar rabbukuma. Yang kedua, lafaz aisyatin rodiyatin dibaca aisyatir rodiyatin. Idgham bigunah. Pengertian idgham bigunah yakni bi berarti dengan, gunah berarti dengung, dan idgham maknanya adalah meleburkan satu huruf yang berada di depan ke dalam huruf yang ada sesudahnya. Atau bisa dikatakan dengan bahasa Arab adalah ditasydidkan. Cara membaca dari idgham bigunah yaitu dengan cara meleburkan nun mati ataupun tanwin, baik itu dhammah tanwin, kasroh tanwin, ataupun fathah tanwin menjadi suara huruf yang ada di depannya mim, nun, waw, dan ya, atau dari keempat huruf tersebut seolah-olah seperti diberi tanda tasydid dan diiringi dengan menggunakan suara yang berdengung 1 alif sampai dengan 1,5 alif atau sekitar 2 sampai 3 harakat. Contoh nun sukun dan tanwin bertemu ya yaitu liman yaro. Lalu selanjutnya yaitu contoh nun sukun dan tanwin bertemu waw miwaroihim. Lalu yaitu contoh nun sukun dan tanwin bertemu mim nakum makum. Dan yang terakhir yaitu contoh nun sukun dan tanwin bertemu dengan nun yaitu minna sirina. Ikfa terbagi atas dua yaitu ikfa hakiki dan ikfa syafawi. Ikfa hakiki yaitu menyamarkan atau menyembunyikan huruf nun sukun mati, tanwin, fathah, kasroh, dhammah yang masuk dalam huruf hijaiyah yang berada di belakangnya atau sesudahnya.
Cara membaca ikhfa hakiki dengan cara mengeluarkan suara dari hijaiyah nun mati atau fathah tain, kasrah tain, dhammah tain dari rongga hidung sampai terdengar suara eng atau en. Setelah itu disambut dengan dengung sepanjang 1 atau 1,5 alif atau kurang lebih 2-3 harokat. Setelah itu baru membaca huruf sesudah nun mati atau tanwin. Terdapat 15 huruf ikhfa hakiki yaitu ta, sa, jim, dal, za, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Adapun contoh dari ikhfa hakiki adalah min tahtiha, min samaroti, min ju'i, min dudi, naron datalahabi, yauma idin surqon, waladan suhana, misqala darratin syaron, rijalun sodaku, yauman dolin, syaraban tohuron, ila mira'an dohiron, ma'an fa'akhroja min qablu wa in kun. Sedangkan ikhfa syafawi adalah mim mati bertemu dengan ba. Contohnya mahum bibalighi. Selanjutnya hukum bacaan mat. Mat yaitu memanjangkan atau tambah. Huruf-huruf mat ada 3 yaitu waw, ya, dan alif. Biasanya panjang mat ada 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mat terbagi menjadi 2 yaitu mat tobi'i dan mat far'i. Contoh dari mat tobi'i yaitu alladzina. Yang kedua ada mat far'i. Mat far'i yaitu mat cabang, ada 14 macam, yaitu A. Mat wajib muttasil, contohnya ja'a. Yang B. Mat jaiz munfasil, contohnya la a'budu. Yang C. Mat lazim kilmi mutsaqal, contohnya ta'muruni. Yang D. Mat lazim kilmi mukhaffaf, contohnya al-ana. Yang E. Mat farqi, contohnya qul Allah. Yang F. Mat lazim harfi musyabah mutsaqal, contohnya nun. Yang G. Mat lazim harfi mukhaffaf, contohnya toha. Yang H. Mat arid li sukun, contohnya al-mutakuna. Yang I. Mat badal, contohnya utu. Yang J. Mat iwad, contohnya alal nari hudan. Yang K. Mat tamkin, contohnya umiyina. Yang L. Mat lain, contohnya min khaifin. Yang M. Mat silah kasirah, contohnya bihi. Yang N. Mat silah tawilah, contohnya min dunihi alihatan. Sekian video kami tentang hukum tajwid atau hukum bacaan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.